Selamat pagi, selamat datang di tengah persekutuan jemaat. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman saat ini adalah Penatua Desikwe Sompotan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Demikianlah nas pembimbing pada minggu ini yang terambil dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 2. Kini terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga.
hadapan Allah Tritunggal, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa kita masing-masing. Ya Allah Tritunggal, termulialah nama-Mu di seluruh bumi, sekarang dan sepanjang zaman. Di hadapan-Mu, Allah yang esa dan maha kuasa, kami datang tersungkur karena bersalah dan berdosa. Kami mengaku lalai mewujudkan persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama dalam ibadah. Kami abaikan tanggung jawab untuk merawat dan peduli, serta memberi ruang bagi orang tua untuk berdaya guna di masa tuanya. Sikap, tutur, dan tindakan kami membuat mereka sedih dan tidak bahagia di dalam keluarga. Kami lalai mengelola seluruh ciptaan di bumi yang telah Engkau baharui dan selamatkan ini. Ampunilah dan dengarlah seruan hati kami, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Yesaya 43 ayat 25 yang menyatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Matius 15 ayat 3-6 yang mengatakan, Tetapi jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, supaya digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
duduk kembali. Jemaat, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus jika di pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan dalam keberadaan kami tidak ada bersama-sama, tapi kami rindu untuk bersekutu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, diamkanlah suara di dalam hati kami, biar kami boleh mendengar hanya suara-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirman-Lah, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan menjalankannya dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirmanlah kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita berlibur ke puncak, kita melihat pemandangan yang indah, bunga-bunga yang indah berwarna-warni, dan kita juga melihat burung-burung dengan kicauannya yang menyejukkan hati. Misalnya kita melihat bunga bougainville. Bougainville ternyata ada berwarna-warni. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang orange, ada juga yang ungu muda. Dan masih banyak bunga-bunga yang lain. Misalnya aster juga dengan begitu banyak warna-warna yang sangat indah.
Dan pada saat itu kita tentu akan berdecak kagum melihat bunga-bunga dengan warna-warna yang indah-indah itu. Kita akan berkata, Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Engkau begitu agung, berkuasa, membuat bunga-bunga indah, memberikan udara yang sejuk, pemandangan yang indah. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Allah melihat segala yang dijadikannya. Semuanya itu baik. Kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 10. Pasal 1 ayat 10 dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan juga di ayat 12, di ayat 18, di ayat 21 dan 25, semuanya dikatakan semuanya itu baik. Dan setelah penciptaan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 31. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, hewan, burung-burung itu semua selainnya baik dan bagus, juga bermanfaat bagi manusia. Di udara yang segar, kita dapat menghirup oksigen dari alam yang indah dan sejuk. Dan juga bagi ibu-ibu yang suka berkebun, bunga-bunga yang indah-indah sangat bermanfaat. Siapa kini yang masih bisa mendengar kicauan burung? Karena banyaknya pohon-pohon yang sudah ditebang, hingga pada saat ini kita jarang melihat burung-burung terbang dan jarang mendengar kicauannya. Biasanya dulu kalau saya di rumah pagi-pagi bangun buka jendela, biasanya ada banyak burung yang namanya burung gereja ya, yang dikatakan burung gereja. Terbang lalu cit-cit-cit-cit kicauannya burung, rasanya senang sekali. Tapi sekarang kiri kanan rumah, muka belakang sudah tembok semuanya. Sudah tidak ada lagi pohon-pohon tempat burung-burung itu berteduh. Hingga kita tidak dapat lagi mendengar kicauan burung. Itulah gunanya kita mengelola bumi dengan baik untuk kepentingan kita dan tanggung jawab akan ciptaan Tuhan. Karena ulah manusia sendiri yang menyebabkan bumi mengalami kerusakan. Kalau pada zaman Nuh, bumi dibinasakan oleh Tuhan Allah sendiri karena kejahatan manusia. Tapi masa kini bumi mengalami kerusakan karena ulah manusia sendiri. Karena tidak mengelola bumi sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang hidup di Jakarta sudah akrab dengan berita banjir di mana-mana.
Bahkan mungkin kita pun pernah mengalami kebanjiran di rumah kita. Penyebabnya adalah pertama, perkembangan pembangunan perumahan di Jakarta yang mengakibatkan kurangnya resapan air hujan. Dulu ada situ gintung atau ada empang-empang. Tetapi semua itu sepertinya sekarang udah nggak ada, sudah diuruk sehingga air tidak dapat meresap ke dalam bumi hingga mengakibatkan banjir. Ini tentu saja tidak sejalan dengan mengelola bumi dengan baik. Memang kita mengalami dilema karena penduduk Jakarta yang semakin banyak yang memerlukan perumahan. Tetapi harus tetap diperhatikan keseimbangannya. Harus tetap ada daerah tangkapan air, waduk fluid misalnya. Dan yang kedua, kita punya tanggung jawab memelihara bumi sebagaimana Tuhan Allah mengamanatkan pada Nuh dan keturunannya. Tuhan Allah menegaskan dalam ayat 2 bagian terakhir, "Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan." Jadi dari zaman Nuh sudah diberikan kepercayaan untuk mengelola bumi. Bahkan sejak awal penciptaan Nuh pernah mengalami air bah yang luar biasa yang membinasakan segala sesuatu yang ada di bumi. Hujan turun selama 40 hari. Kita baca di pasal 7 ayat 17. Dan air tergenang selama 150 hari. Ada di pasal 7 ayat 24. Hal itu terjadi sebagai hukuman Allah atas kejahatan manusia. Tetapi Allah berjanji tidak akan ada lagi air bah membinasakan segala isi bumi. Dinyatakan pada pasal 9 ayat 11. Demikian, maka kuadakan perjanjianku denganmu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi menghendaki ada lagi pemusnahan bumi dan segala isinya. Oleh karena itu, amanat Tuhan Allah kepada Nuh dan keturunannya berlaku juga bagi kita. Saat ini, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengupayakan air meresap ke dalam tanah. Yang pertama, kita dapat membuat sumur resapan di rumah kita agar air yang mengalir dari talang rumah kita juga dialirkan ke dalam sumur resapan itu, yang dapat membantu jika musim kering ada air yang tertampung dalam tanah di halaman kita. Dan yang kedua, kita dapat membuat lubang biopori, melubangi tanah
Jadi kalau kita ada kintal, ada tanah halaman, kita bisa bikin lubang-lubang satu-satu hingga ketika hujan air dapat meresap ke dalam tanah. Ini adalah yang bisa kita lakukan untuk mengambil bagian kita untuk mengelola bumi. Dengan demikian, perjanjian Allah dengan Nuh dapat terus berlangsung sampai saat ini dan seterusnya, di mana kita ikut mengambil bagian di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala yang Tuhan ciptakan yang baik dan sungguh amat baik dapat terus dinikmati oleh kita dan keturunan selanjutnya. Mereka pun dapat terus menikmati alam pegunungan yang hijau dan sejuk, juga bunga-bunga yang indah, dan mendengar kicau burung yang menyejukkan untuk didengar. Begitulah ciptaan Tuhan, sungguh amat baik bagi kita dan untuk kemuliaan-Nya. Amin. Bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, bahkan sungguh teramat baik. Kau berikan kami bumi yang indah, bumi yang sejuk dan nyaman. Kau berikan bunga-bunga yang indah, burung-burung dan hewan-hewan yang baik, yang bermanfaat bagi kami semua. Tapi Tuhan, karena kesombongan kami, karena keangkuhan kami, karena tinggi hati kami lalai untuk mengelola bumi dengan baik. Tuhan, jangan biarkan kami dengan segala ilmu yang kami punya, dengan segala kepandaian yang kami punya, dengan segala harta yang kami punya, kami lupa untuk mengelola bumi-Mu dengan baik, agar kami boleh menikmati hidup yang baik, yang sehat, dan bermanfaat semua yang Tuhan buat. Kau sungguh baik, bahkan teramat baik. Ampuni kami Tuhan, jika kami hanya mengandalkan kekuatan kami, hingga kami lupa untuk melestarikan bumi yang indah ciptaan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengasihi perbuatan tangan Tuhan, agar kami dan anak-anak cucu keturunan kami, mereka boleh hidup dengan sehat, dengan penuh sukacita, menikmati bumi yang indah, bumi yang segar, dijauhkan dari polusi, dijauhkan dari segala bencana alam, terlebih banjir. Tuhan Yesus, tolong kami, ingatkan kami, ilmu yang kami punya, harta yang Tuhan titipkan kepada kami, semua boleh kami pergunakan untuk mengelola bumi ini dengan baik, dan selalu mengingat bahwa semua ciptaan-Mu Tuhan, semua baik, bahkan teramat baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati semuanya dengan penuh sukacita, hingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Untuk itu Tuhan, ingatkan kami, agar kami terus setia merawat bumi-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami topang mereka senantiasa dalam doa. Karena dalam situasi pandemi seperti ini Tuhan, kami belum dapat bertatap muka, tapi kami selalu membawa mereka di dalam doa-doa kami. Kami selalu menopang mereka di dalam setiap doa syafaat kami. Untuk itu Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Grace Yono Santoso, Bapak J.A. Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Ibu J. Nahumuri, Ibu M. Sakwarela, Nona Mary Lohena Pesi,
Bapak Sarono, Ibu Diksi Siahainenia, Ibu Marta Rolanda, Nona Margrit Rolanda, Ibu Heni Parengkuan, Bapak Simon Katuuk, Ibu Lantang, Ibu DP Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak JM Maritonang, Bapak John Samalo, Bapak SD Manafe, Ibu Masya Manafe Sondak yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit UKI. Kami berdoa juga untuk Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, Bapak Simon Tumbelaka. Tuhan Yesus, Engkau kenal mereka satu persatu karena mereka adalah anak-anak-Mu. Mereka terbaring dalam kelemahan tubuh. Tuhan, hampiri mereka, jamah akan mereka, kuatkan dan sehatkan mereka. Dan Tuhan juga kuatkan akan keluarga yang menjaga dan menopang mereka senantiasa. Sehat-sehatkan mereka, biarlah dengan penuh sukacita ada senantiasa melayani kekasih-kekasih mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga teringat berdoa untuk Bapak Yudo Simangunsong. Tuhan, Engkau kenal anak-Mu. Tuhan kuatkan dia, sehatkan dia, berikan penuh sukacita dan juga untuk keluarga yang mendampinginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga kami, keluarga Yans Okto Purba, sektor pelayanan 1, keluarga Wagito Purwono, sektor pelayanan 2, keluarga Abraham Sembiring, sektor pelayanan 3, keluarga Nyonya Vicky Yang Dondo Kambe, sektor pelayanan 4, keluarga Nyonya DP Siahaya, sektor pelayanan 5, keluarga Hari Minggus, sektor pelayanan 6. Tuhan Yesus, hampiri mereka, dengar akan pinta doa mereka, kuatkan mereka Tuhan, dan biarlah mereka senantiasa ada di dalam persekutuan yang indah bersama dengan kami di jemaat-Mu GPIB Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa untuk pelayanan dan persekutuan kami di gereja-Mu GPIB Shalom. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Aprianus Libat beserta keluarga, para diaken penatua, pengurus pelkat ke-6 pelkat, BPPJ, panitia dan semua koster, karyawan, security, semua yang terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Biarlah kami selalu boleh bergandengan tangan dengan sukacita melayani-Mu Tuhan. Jika ada banyak pergumulan di dalam gereja kami, biar kami hanya melihat Engkau Tuhan. Biar kami hanya mau memuliakan nama Tuhan. Biar kami ada di belakang, tapi Tuhan ada di depan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu rendah hati dalam pelayanan. Karena begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan di dalam pelayanan. Tapi kami hanya melihat salib Kristus. Kami hanya mau iring dikau Kristus. Kuatkan kami semua Tuhan, agar kami boleh menang di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
beserta seluruh jajarannya, Menteri, Polri, TNI, yang di pusat hingga yang di daerah. Tuhan, dalam keadaan pergumulan bangsa dan negara kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Berikan pemimpin-pemimpin kami roh hikmat, roh takut akan Tuhan, agar mereka semua boleh melaksanakan tugas dan pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, usaha vaksinasi yang sudah berjalan, sedang berjalan, Tuhan berkati. Berkati akan tetes-tetes vaksin itu Tuhan, agar boleh menjadi sarana untuk menghambat pertumbuhan, bahkan memutuskan mata rantai pertumbuhan COVID-19. Dan pada akhirnya dalam kehendak Tuhan, dalam nama Tuhan, COVID-19 boleh tidak ada lagi di bumi tercinta Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa bagi Majelis Sinode yang sedang mempersiapkan persidangan pada bulan Oktober yang akan datang. Tuhan memberkati semua persiapan mereka, biar persidangan boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat terlalu banyak yang akan kami pinta daripada-Mu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan tahu akan segala kerinduan kami. Tuhan, tolong kami, lidah kami keluh karena dosa-dosa kami, ampuni kami. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan mengingatkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan melimpah dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat yang 9 sampai dengan 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara berikan. Puji nama Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa, ya Allah Tritunggal Kudus, kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebajikan yang melimpah bagi kami dalam perayaan syukur atas hari lanjut usia nasional saat ini. Kepadamu kami memberikan persembahan sebagai tanda persembahan diri dan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dikelola dan dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Berilah kuasa dan kekuatan juga bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka bahagia dan terus berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Untuk warta jemaat minggu ini, mohon perhatian. Majelis bertugas beserta seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta yang hadir dalam ibadah ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua Ibu Desi Kue Sompotan dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati ibu dan tugas serta pelayanan selanjutnya. Ibadah keluarga, jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing, yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 secara live dengan melalui aplikasi Zoom Meeting yang juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting, ID, passcode, dan untuk link ibadah kanal YouTube akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Ibadah HUT PA. Ibadah HUT PA yang ke-35 akan diadakan pada hari Minggu, yaitu pada tanggal 6 Juni pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat melalui Zoom Meeting dengan tema Aku Hendak Bersyukur dengan Melakukan Perintah Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayatnya ke-47 dan akan dibawakan oleh pelayan firman Pendeta Evi Rumagit Sebua dan pelayan liturgi Saudara Ishak Nelwan dan Saudari Kristi. Dimohon perhatian dan kehadiran segenap anggota PA dan segenap jemaat dalam ibadah tersebut. Peneguhan CD. Pada hari Minggu tanggal 6 Juni dalam ibadah Minggu tatap muka akan diadakan peneguhan CD baru kepada Saudari Ruth Stefania Malingkas. Demikian untuk diketahui. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur keluarga Billy S. Malingkas dari pelayanan sektor 4 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 6 Juni pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di GPIB Shalom Jakarta. Ibadah akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Aprianus Libat dan pelayan liturgi Penatua Kepi Dono Kambe. Demikian untuk diketahui oleh warga jemaat. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu Trinitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. I
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.